Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada mata kuliah filsafat umum. Nah, mata kuliah ini penting dipelajari oleh mahasiswa perguruan tinggi mengingat bahwa di dunia ini asal muasalnya ilmu itu bersumber dari filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu kita pelajari dari filsafat umum. Jadi kenapa manusia ini mempunyai peradaban maju? Karena itu didasarkan adanya filsafat. Nah, kita akan melihat apa itu filsafat. Nah, perlu kita ketahui filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi filsafat itu adalah pengetahuan tentang ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada itu di pertama di muka bumi ini itu manusia Tuhan dan alam semesta sampai kepada hakikatnya. Kenapa harus sampai kepada hakikatnya? Karena ketika mengetahui hakikat sesuatu yang ada itu, maka kita akan mengetahui tujuannya dan untuk apa dan baik tidak baiknya dipergunakan. Jadi filsafat ini adalah berpikir yang bijaksana. Sesuatu yang ditemukan sesuatu yang ditemukan itu sesuai dengan kebaikan. Nah, apakah tidak ditemukan nanti yang jahat-jahatnya? Ada, namun ilmu yang jahat-jahat itu tidak dipergunakan pada berpikir filsafat. Nah, kemudian kita lihat objek filsafat itu ada dua, ada objek materi dan objek formalnya. Nah, objek materi itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, apa saja yang ada yang bersifat umum, tidak menyangkut fakta, filsafat yang menyangkut nilai-nilai, ya, kemudian bersifat kritis, bersifat sinoptik, bersifat implikatif. Nah, sedangkan objek formalnya filsafat itu melihat dari objek materi tadi dari sudut mana yang dilihatnya, dari sudut pandang mana. Misalnya pekerjaan kalian itu kan objek formalnya, objek materialnya. Nah, namun sementara objek formalnya itu pekerjaan kalian itu dilihat dari sudut pandang mana? Dilihat dari sudut pandang pengabdian kah, mencari uang kah, mencari kekuasaan kah? Itu yang dimaksud dengan objek formal. Secara objek materi itu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Apa yang mau kita jadikan objek, misalnya bunga, meja dan lain sebagainya. Tapi dia lebih kepada secara umum. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat bagaimana sih karakter cara berpikir filsafat ini. Yang pertama itu menyeluruh, artinya berpikir yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu pandangan tertentu. Nah, biasanya orang berpikir filsafat itu tidak melihat pada sudut pandang tertentu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan suatu masalah. Misalnya ada orang yang bilang kepada kita bahwa kita itu jelek. Nah, kita tidak boleh melihat bahwa enggak, saya cantik, itu kan dari sudut pandang kita. Nah, kita boleh melihat dari kenapa dia bilang kita jelek. Atau kita tanya kepada orang lain, atau kita melihat persepsi orang lain atau dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri berpikir filsafat yang menyeluruh. Jadi, kalau nanti kalian menemukan satu masalah, kalian tidak melihat itu dari sudut pandang diri kalian. Kalian bisa melihat dari keseluruhannya. Apakah kalian perlu pandang ini, pandang itu, dan lain sebagainya. Jadi banyak sudut pandang yang perlu menyelesaikan satu masalah itu. Kemudian yang kedua, mendasar. Artinya berpikir dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajari. Artinya dasarnya itu apa sih? Nah, misalnya kita mau melihat tentang manusia. Kenapa manusia itu diciptakan? Kenapa manusia itu ada? Itu yang paling dasar dulu. Kemudian spekulatif, artinya hasil pemikiran diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Jadi nanti ketika kita sudah menemukan sebuah hasil dari sebuah pemikiran, dari sebuah hasil pemikiran kita, maka itu akan berkesinambungan. Nah, makanya kalau kita belajar, itu kita belajar sejarah. Itulah yang bersifat spekulatif. Artinya kalau kita ingin menciptakan lampu
Kan lampu itu sudah pernah diciptakan oleh zaman-zaman dahulu. Jadi kita lihat dulu bagaimana orang menciptakan lampu di zaman dahulu, sehingga kita bisa menciptakan lampu zaman sekarang yang berbeda, yang unggul dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah filsafat ini dianggap sebagai ilmu. Berpikir filsafat ini dianggap sebagai ilmu. Kenapa? Karena pertanyaan filsafat itu ada 4 dia. Yang pertama, bagaimana, mengapa, kemana, dan apakah. Nah, keempatnya ini harus ada jawabannya untuk menemukan hakikatnya. Yang pertama, bagaimana, mengapa, kemana, apakah. Apakah itu untuk apa dia ada, seperti itu. Bagaimana, kenapa dia ada. Kemudian mengapa dia itu diciptakan, seperti itu. Kemudian kemana. Nah, nilai yang mau dibawa kemana dia ini. Apakah berguna, apakah tidak berguna. Kemudian kalau kita menganggap filsafat ini sebagai cara berpikir, maka dia harus sistematis. Sistematis itu ada runtutannya. Tidak nanti lari-lari kemari, lari-lari ke sana. Jadi kita harus sistematis, kemudian harus terkonsep, kemudian harus koheren, itu berkesinambungan, kemudian rasional. Rasional itu harus bisa diterima oleh akal. Kemudian sinoptik itu melihat sesuatu itu secara keseluruhan tadi. Kemudian harus mengarah kepada pandangan dunia. Nah, kemudian artinya dunia ini adalah realitasnya alam itu seperti apa, realitasnya manusia itu seperti apa, seperti itu. Apa yang terjadi pada diri mereka. Nah, kalau dianggap filsafat sebagai pandangan hidup, nah itu ada beberapa poin yang dapat dilihat. Melihat manusia sebagai makhluk biologi, manusia sebagai makhluk estetika, keindahan, kemudian manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, kemudian yang keempat manusia sebagai kedudukan dan makhluk Tuhan. Nah, itu nanti bisa dibaca sendiri di buku filsafat ilmu yang Ibu berikan, ya.